Tapi guys, kalian tahu gak sih, ternyata Sanders ini pernah mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya saat ia dituduh memukul seorang karyawan yang mencuri saus ayam. Aku serak tahan. Aku serak kuat. Aku lelah dengan semua ini. Tetapi ia memperjuangkan namanya dan membela dirinya di pengadilan, dan akhirnya pengadilan tersebut memutuskan bahwa ia tidak bersalah. Halo guys, kembali lagi bersama Ibel, dan video kali ini kita akan membahas tentang seorang kakek yang sering kita lihat di platform-platform KFC. Buat kalian-kalian yang suka banget makan KFC, pasti kalian tahu dong gimana kakek itu. Nah, fun fact aja nih guys, ternyata kakek itu merupakan pencetus KFC. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's make a move. Harlan Sanders alias Kolonel Harlan David Sanders lahir pada tanggal 9 September pada tahun 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan kehidupannya sebagai seorang anak sangatlah sulit. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, dan di usia yang ke-7 tahun, ia bertanggung jawab untuk merawat adik laki-laki dan juga adik perempuannya, memasak makanan, juga melakukan tugas rumah tangga lainnya, sedangkan ibunya pergi untuk bekerja. Membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, menyapu halaman, menyiram bunga di taman. Ia bersekolah di sebuah sekolah di satu ruangan yang kemudian ia gambarkan sebagai sekolah tanpa sepatu, di mana ia sering harus berjalan beberapa mil untuk bisa hadir di dalam lingkungan sekolah tersebut. Sedihnya, Sanders tidak menyelesaikan pendidikan formalnya dan meninggalkan sekolahnya pada umurnya yang ke-12 tahun. Ia bekerja di berbagai tempat, termasuk sebagai sopir truk, pelukis billboard, dan juga penjual asuransi. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai sopir truk, Sanders memutuskan untuk membuka sebuah restoran di Carbine, Kentucky pada tahun 1930. Restoran Harlan Sanders ini guys, pertamanya berada di sebuah pompa bensin yang sangat kecil, dan ia mulai menjual ayam goreng dengan resep rahasianya yang dikenal sebagai original recipe. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya semakin berkembang. Nah ini nih, pada tahun 1952, Sanders membuka restoran pertamanya, yaitu KFC di Salt Lake City, Utah. KFC ini menjadi sukses dan menjadi salah satu merek makanan cepat saji terkenal di seluruh dunia. Sanders mengembangkan merek KFC dengan cara yang sangat inovatif guys, termasuk dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk mengatur stok dan persediaan di restoran-restoran KFC. Pada akhir 1960-an, KFC telah memiliki lebih dari 600 restoran di seluruh dunia. Wow, kalian bayangin aja guys, 600 restoran di seluruh dunia pada tahun 1900-an. Nah, meskipun Sanders adalah wajah dan juga nama yang sangat terkait erat dengan merek KFC, ternyata ia sebenarnya sudah keluar dari perusahaan pada tahun 1964 setelah menjual sahamnya kepada para investor-investornya. Namun, ia terus bekerja sebagai juru masak dan memberikan dukungan penuh pada merek KFC hingga akhir hayatnya. Selain sebagai seorang pengusaha yang sukses, Sanders juga memiliki karir yang panjang di militer. Ia bergabung dengan militer pada usianya yang ke-16 tahun dan menjadi seorang prajurit di Angkatan Darat Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun, dan itu merupakan masa-masa selama Perang Dunia Kedua. Ia menjabat sebagai perwira dan bertugas di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Sanders dikenal sebagai pengusaha yang berpikiran maju dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnisnya. Ia adalah salah satu pengusaha pertama yang menggunakan komputer untuk mengatur stok dan persediaan di restoran-restoran KFC. Wow, keren banget guys. Dia udah secanggih itu padahal masih tahun-tahun waktu era Perang Dunia Kedua.
Nah, fakta tentang nama kolonel pada Harlan Sanders adalah sebagai berikut. Nama kolonel pada Harlan Sanders bukanlah gelar militer atau akademik yang diberikan oleh pemerintah ataupun institusi pendidikan. Ia memberikan nama tersebut kepada dirinya sendiri. Sanders menggunakan nama kolonel sebagai bagian dari merek bisnisnya. Ia merasa bahwa nama tersebut akan memberikan kesan profesional dan terhormat pada mereknya. Sanders sebenarnya memiliki gelar militer, tetapi tidak pernah menjadi kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia bergabung dengan Angkatan Darat pada usianya yang ke-16 tahun dan pensiun sebagai prajurit setelah 20 tahun bertugas. Meskipun tidak memiliki gelar militer sebagai kolonel, Sanders sering tampil mengenakan pakaian seragam kolonel sebagai bagian dari merek KFC. Pakaian seragam tersebut menjadi ikonik dan menjadi ciri khas dari merek KFC. Nama kolonel pada Harlan Sanders telah menjadi bagian dari identitas merek KFC. Bahkan setelah ia meninggalkan perusahaan tersebut pada tahun 1964, ia tetap menggunakan nama dan citra Kolonel Sanders sebagai bagian dari mereknya. Nah guys, jadi di tahun 1930, minyak Shell menawarkan sewa gratis dengan meminta imbalan sekian persen dari penghasilan si Kolonel Sanders tersebut. Nah, disinilah guys pertama kali si Kolonel Sanders itu membuka hidangan ayam. Namun di sini dia kelihatannya seperti tembak-menembak dengan pesaingnya hingga tewas. Kemudian dia dipenjara. Tapi guys, kalau dipikir-pikir lagi, kok bisa ya tembak-menembak? Oke guys, kita lanjut. Pada tahun 1939, seorang kritikus di Amerika yang sangat terkenal tiba-tiba datang ke restorannya dan memberikan penilaian terhadap restorannya di bukunya. Yang kalian tau gak sih guys, dan di TikTok gitu yang ditulis di Death Note gitu. Terus dari sini ternyata si kritikus ini memberikan penilaian yang luar biasa bagus terhadap restorannya, sehingga dari sini terkenalah restoran milik Kolonel Sanders tersebut. Jadi setelah terkenal restoran tersebut, akhirnya Kolonel Sanders mampu membangun hotel dan dengan 140 kursi. Wow, kayak bayangin kalian punya restoran dengan total unit kursi 140. Kayak keren banget gak sih guys? Dan di tahun 1940, ia menyelesaikan resep rahasianya yang mampu memasak ayam dengan lebih cepat. Kalian pernah gak sih guys masak ayam dengan cepet gitu kan? Wow, amazing. Lanjut. Dan ternyata guys, fun fact, ternyata pada saat itu Amerika sedang Perang Dunia Kedua. Jadi terjadilah Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu ternyata gas dibatasi. Jadi karena gas dibatasi, otomatis pemasakan ayam itu berkurang kan, dan pastinya stok penjualan ayam itu pasti dibatasi. Nah pada saat itu juga Colonel Sanders pastinya menaikkan harga agar tingkat perekonomian ayamnya tidak jatuh. Nah guys, dari situ Colonel Sanders menjadi supervisor part-time di kafetaria. Kemudian ia mendapat wanita lain. Jadi pada saat itu guys, di restoran itu dia ketemu nih sama wanita cantik yang merupakan manajer di restoran tersebut. Namanya ialah Claudia. Nah karena dia pandang gitu kan, wow Claudia, you so beautiful. Jadi di tahun 1947 ia rela untuk bercerai dengan istrinya dan menikah dengan gadis cantik itu, yaitu dengan nama Claudia. Wow, kayak ternyata dia ini orangnya pelin-pelan juga guys. Lanjut, ternyata guys KFC ini pernah dijual ke Harman Cafe. Dan ternyata setelah dijual ke Harman Cafe, ternyata
meningkat guys penjualannya. Nah guys, setelah dijual ya kan ayam goreng itu ke Herman Cafe, lalu dia menyewa seorang pelukis, dan ternyata seorang pelukis itulah yang menciptakan nama Kentucky Fried Chicken. Nah, kalian tau gak sih guys siapa nama pelukis tersebut? Nah, nama pelukis tersebut ialah Pete. Mungkin kalau misalnya yang sering kita dengar itu pasti kayak Van Gogh gitu kan. Tapi mungkin Pete ini juga terkenal pada eranya di Amerika. Nah, ternyata buat nama KFC itu, ternyata untuk nama KFC itu sendiri bukan si Colonel Sanders guys, melainkan pelukis itu. Jadi guys, dikarenakan Herman Cafe yang telah ia sewa memberikan waralaba sebesar $0,04 per ayam, dan itu merupakan untung yang lumayan sedikit ya bisa kita bilang. Jadi ternyata dia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut di umurnya yang ke-65 tahun. Dan pada saat itu ia mulai lagi berkeliling ke banyak restoran untuk menjual resipi ayamnya guys. Door to door, akhirnya ia memutuskan restorannya. Ternyata ada restoran yang mau menerima resep ayamnya. Kurang lebih dia berkeliling selama kurang lebih 1000 restoran yang telah ia kelilingi guys. Nah, tapi 1000 restoran pun dia nggak menyerah guys. Jadi di tahun 1952 dia berhasil menciptakan restoran KFC-nya sendiri. Nah guys, walaupun dia menciptakan restoran baru, tapi dia tetap memakai citra dari nama KFC yang walaupun dibuat sama orang lain, yaitu pelukis yang bernama Pete tadi. Jadi dia menggunakan citra itu mungkin karena dia merasa bahwa itu memberikan takdir yang bagus untuk dia. Guys, lanjut. Jadi Sanders itu pernah menjalankan beberapa bisnis yang tidak berhubungan sama sekali dengan makanan, termasuk perkebunan kelapa sawit di kota Kentucky. Nah, KFC ini sendiri bukanlah bisnis pertama dalam industri makanan. Sebelum KFC atau Kentucky Fried Chicken ini, Sanders membuka sebuah restoran di kota Kentucky yang disebut Sanders Card and Cafe. Restoran ini awalnya dikenal dengan hidangan ayam goreng spesialnya, yang menjadi landasan untuk resep KFC yang terkenal hingga saat ini. Restoran tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk pebisnis restoran cepat saji. Namun, mungkin dikarenakan namanya yang kurang terkenal, jadi dia menyewa pelukis yang bernama Pete tadi untuk membuat nama restoran yang bagus. Oke, lanjut guys. Jadi, ternyata guys, tanda tangan visual Colonel Sanders yang ikonik pada logo KFC sebenarnya bukanlah ciri asal dirinya. Pada tahun 1952, saat memulai waralaba KFC, Sanders mendapat tawaran dari sebuah agen perikanan untuk menciptakan identitas merek yang kuat. Mereka mengusulkan ide untuk menggunakan gambar wajah si Colonel Sanders itu sendiri. Kayak kalian bayangin guys, di tempat usaha kalian kan pakai muka kalian untuk jadi ikonnya. Waduh, narsis banget gak sih? Nah, tapi ternyata agen periklanan tersebut menyarankan untuk mengubah sedikit dari mukanya agar lebih menarik secara visual. Nah, tanda tangan tersebut digunakan dalam berbagai materi pemasaran dan logo KFC hingga saat ini. Saat ini, citra Colonel Sanders digunakan di seluruh dunia sebagai merek dagang KFC. Selama hidupnya, Sanders menulis 2 buku, yaitu Life as I Have Known It Has Been Finger Licking Good dan juga The Incredible Colonel. Ia juga terlibat dalam produksi film pendek yaitu Kentucky Showdown pada tahun 1952, di mana ia juga tampil sebagai bintang tamu. Sanders adalah seorang petualang dan juga suka melakukan perjalanan ke luar negeri.
Apa-apa aja ya guys negeri-negeri yang udah ia kunjungi. Ia pernah mengunjungi negara-negara seperti Jepang, Israel, dan juga Inggris. Dan bahkan ia pernah menaiki balon udara di Swiss pada usianya yang ke-75 tahun. Bayangin udah kakek-kakek, tapi dia masih sempet-sempetin untuk menaiki balon di Swiss. Ia juga dikenal sebagai seorang filantropis dan memberikan donasi kepada berbagai organisasi amal dan gereja di seluruh dunia. Namun sayangnya guys, Sanders meninggal dunia pada 16 Desember 1980 di Louisville. Adapun keteladanan yang bisa kita ambil dari Colonel Harlan Sanders tersebut ialah ada 4 poin. Nah, poin yang pertama ialah jadilah orang yang tangguh. Hampir setiap manusia pasti mengalami kegagalan, dan kegagalan tersebut ialah jalan menuju kesuksesan. Jika Anda nggak pernah gagal, mungkin saja itu karena Anda nggak pernah mau mencoba, dan karena kegagalan nggak bisa dihindari, kita harus tahu gimana cara menghadapinya. Kalau misalnya Anda bisa menghadapinya dengan benar, kegagalan macam apapun nggak akan mampu menghentikan kamu. Hal inilah yang terjadi pada Colonel Sanders. Hidupnya tampak baik-baik saja saat dia memiliki restoran yang sukses. Namun kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Pemerintah membedakan persimpangan jalan di depan restoran ke jalur jalan lainnya. Akibatnya, jumlah pengunjung ke restoran anjlok. Dia akhirnya harus menjual restoran tersebut, dan lebih buruk lagi, ia sudah berusia 66 tahun pada masa itu. Banyak orang mungkin kehilangan harapan dalam situasi seperti Colonel Sanders tersebut. Tetapi, Colonel Sanders tetap tangguh menghadapinya. Dia tidak meratapi nasib buruknya. Namun, dia juga tidak menyalahkan orang lain atas situasi ini. Tetapi sebaliknya, ia berpikir mengenai apa yang ia lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Nah guys, untuk poin yang kedua ialah jangan membuat alasan. Untuk menjual resepnya, Colonel Sanders harus pergi dari pintu ke pintu. Bahkan sering juga dia harus tidur di dalam mobil. Dan ingat, saat itu usianya 66 tahun. Udah kakek-kakek banget guys. Tapi pada situasi tersebut, dia bisa saja membuat beberapa alasan, seperti saya sudah terlalu tua untuk melakukan ini, atau saya tidak bisa tidur di mobil, dan juga lain-lain. Tetapi dia adalah pemenangnya karena dia sama sekali nggak membuat alasan semacam itu. Nah, untuk poin yang ketiga guys, manfaatkan semua yang Anda miliki. Ketika berada pada situasi yang buruk, kebanyakan orang fokus pada apa yang nggak mereka miliki. Mereka banyak mengeluh, tapi hal tersebut gak akan memberikan solusi. Yang perlu Anda lakukan ialah melihat apa saja yang Anda miliki. Itulah yang dilakukan oleh Colonel Sanders ketika restorannya bangkrut dan dia gak memiliki apa-apa, kecuali resep ayam gorengnya. Jadi, dia memutuskan untuk memanfaatkan baik-baik hal tersebut, dan dia memutuskan untuk menjual resep ayam goreng tersebut ke beberapa restoran. Ya, dia memanfaatkan semua yang dimiliki. Nah guys, ini adalah poin yang terakhir, yaitu jadilah orang yang gigih. Apa yang dilakukan Colonel Sanders sangatlah nggak mudah untuk dilakukan untuk orang-orang seperti kita. Dia mengalami banyak sekali penolakan, tapi hal tersebut nggak menghentikannya. Dia terus maju dan menjadi seorang manusia yang gigih. Dan akhirnya kegigihannya pun terbayar. Resepnya dibeli hingga menjadi apa yang kita lihat sekarang. Wow, keren banget gak sih guys Colonel Sanders? Dia gigih menjual resep ayam gorengnya ke banyak restoran. Nah guys, maka dari itu kita harus belajar dari Colonel Harlan Sanders. Kakek-kakek aja bisa, masa kita enggak? Nah guys, jadi pesan atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari videonya apa coba? Kasih tahu. Okay. Jadi biar aku aja yang ngasih tahu ya guys. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu ialah
Jangan mudah menyerah dan jangan merasa bahwa kita berada di titik yang terendah. Kita harus tetap berdoa dan bekerja. Kayak, tahu gak sih guys, sumpama ora et labor. Jadi mungkin bagi kalian-kalian yang sedang berusaha nih untuk mencapai sesuatu, atau mungkin kalian kayak merasa aku pengen menyerah aja, jangan, stop. Ingat, ora et labor. Hey guys, jadi tetap semangat, ingat perjuangan beliau. Jadikan Kaulana Center sebagai tokoh yang memotivasi kalian. Oke? Semangat. Bye bye. Bye. Thank you.